kalau kemarin itu kita itu tatap muka, kemudian sekarang ini kita tatap maya ya kan. Sekarang ini kita ternyata ini dunia pendidikan loh yang pontang-panting ya. Misalnya PPT-nya dikasih dengan suara, rekaman suara kita. Baik. Terus yang kedua kita bikin YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Ana Supana, host program Talkshow Ilmiah bersama pakar di channel Inspire Media TV Beyond and Smart. Hadir bersama saya tamu yang istimewa dan cantik, Ibu Eni Zuhrotin SE MAK CPA, kandidat doktor, dosen FEB Unisma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semakin baik ini kayaknya ketemu dengan sehat dan bahagia tentunya ya. Baik, di tengah situasi corona saat ini, salah satu hal yang menjadikan kita sebagai pendidik adalah melek tentang literasi digital. Oleh karena itu, tema yang akan kita sharingkan hari ini adalah urgensi literasi digital dalam dunia pendidikan. Nah, Bu Eni, kira-kira apa sih sebenarnya literasi digital itu? Mungkin saya sebelum jauh ke literasi digital, ya, coba kita ngobrol dulu nih masalah revolusi teknologi 4G ya khususnya. Nah, kenapa ada literasi digital? Karena ini di sini literasi digital itu sebetulnya merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Sehingga kalau tidak ada teknologi, tentunya kita tidak sampai ke masalah digital ini. Nah, literasi itu adalah kemampuan seseorang atau individu di sini untuk memahami atau mengaplikasikan dari yang kemarin itu analog ya, sekarang ini menjadi digital. Tentunya dengan harus mematuhi etika-etika seperti itu. Nah, makanya di sini perlunya kenapa sih masyarakat kita ya, khususnya kalau dalam hal ini pendidikan, yang karena menurut saya ini sangat berdampak, atau mungkin karena kebetulan saya ini posisinya sebagai pengajar ya. Baik. Saya menyebutnya pengajar saja ya, kan semuanya berarti nanti pengajar itu ada dosen, ada guru, dan seterusnya, ada tutor. Nah, itu sangat berdampak, sehingga di sini kita perlu memahamkan diri kita ya untuk lebih kompeten lagi bagaimana mengaplikasikan digital ini. Yang sebelumnya kita analog nih, kita ngajar itu ketemu dengan mahasiswa, ngajar ada kelasnya. Sekarang kita kelasnya ini kelasnya virtual seperti ini ya. Kan? Baik, yang kita dulu tidak pernah tahu apa itu Zoom ya, akhirnya kita semua belajar. Ini adalah basic dari corona. Ya, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akhirnya belajar karena kondisi yang menuntut kita, ya, yang sebelumnya tadi disampaikan manual, gitu ya, analog. Sekarang kita ngajar di depan laptop, mahasiswa kita ada di mana-mana. Inilah yang sebenarnya tuntutan dari teknologi kita saat ini, gitu ya, Bu ya. Jadi dalam konteks kehidupan secara umum pun ini penting ya, tentunya tidak hanya di dunia pendidikan. Gimana Bu Eni, kira-kira? Ya, karena kan gini, perubahan dari analog ke digital ini sebetulnya membawa perubahan sangat besar ke kehidupan kita ya. Dari semua sisi kehidupan, baik dari ekonomi, keuangan, kemudian perbankan ya, kemudian komunikasi kita sendiri begini, komunikasi yang sebelumnya itu kalau kita ini kan harus ketemu dengan orangnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini mau tidak mau semua ini merubah lifestyle kita gitu ya. Yang sangat signifikan menurut saya dari perkembangan teknologi ini. Artinya tidak hanya di dunia pendidikan, akhirnya kehidupan secara umum pun kita akhirnya berubah karena corona ini ya. Kita tidak boleh kemana-mana, tapi semuanya bisa order ya. Katakanlah kita makan bisa order by
GoFood dan sebagainya. Ini bagian dari revolusi teknologi yang kita hadapi saat ini. Kalau kita bicara tadi revolusi teknologi dulu, revolusi teknologi merubah semua aspek kehidupan kita. Tadi saya bilang mulai dari keuangan, kemudian ekonomi, perbankan, ya kan. Semua kita ini akhirnya masyarakat itu mau tidak mau ya harus betul-betul tidak boleh gagap dong dengan teknologi ini, itu pertama. Nah, tetapi di sisi lain teknologi ini ya kan juga membuka lapangan usaha yang di luar dugaan kita kan. Ya, lapangan usaha yang sebelumnya kita tidak pernah berpikir nih, ada model kita pesan makanan sini, kemudian kita bahkan kalau di dunia pendidikan kita tidak pernah berpikir mengajar dengan menatap layar kaca seperti ini. Maka kalau kemarin itu kita itu tatap muka, kemudian sekarang ini kita tatap maya ya kan, tatap maya. Nah, kemudian kalau kita tidak pakai Zoom misalnya, kita pakai Google Classroom ya, Google Classroom tidak tampak ya wajah mereka. Nah, ini kita juga saya menyebutnya tatap kaca. Jadi kita hanya menatap kaca, layar kaca kita. Iya, baik. Itu dalam dunia secara umum. Nah, kalau tadi sudah disinggung sebenarnya dalam dunia pendidikan pun apalagi gitu ya. Jadi semakin banyak tuntutan kita para pengajar untuk lebih memahami tentang revolusi teknologi ini. Nah, kira-kira kalau kita sebagai pengajar harus seperti apa Bu Eni kaitannya dengan pembelajaran, teknologi, dan juga mungkin triknya harus seperti apa sih biar dosen itu juga nyaman, mahasiswa juga paham, dan semuanya jadi klop gitu. Nah, pemahaman saya ya dari sisi teknologi ini sebetulnya saya awali itu dari ketika saya itu mendapatkan kursus ya di India itu tentang IT auditor waktu itu. Nah, dari sini mungkin saya banyak membaca bagaimana perkembangan IT, kemudian saya juga teknologi-teknologi. Bahkan saya ide seperti ini itu di bulan Desember, bukan pada saat COVID ini gitu. Yeah. Yang literasi digital pendidikan ini bukan pada saat COVID. Itu sudah saya tulis pada bulan Desember. Ya. Kemudian kok rasanya pas ya pada bulan Maret ini kita betul-betul sebagai pengajar, sebagai pendidik kita ini implementasi dari ide tersebut ya. Memahami dari ini digital ini gitu. Kalau kemarin kan kita mungkin pandangan kita banyak fokus di perbankan ya kan, digital itu ya kan, fintech yes. Kemarin itu ya kan, kemudian masalah pembayaran menggunakan barcode kan, seperti itu QR code ya kan. Nah, sekarang ini kita ternyata ini dunia pendidikan loh yang pontang-panting ya. Sebelumnya kita harus menyesuaikan gitu kan dengan model yang kelas virtual seperti ini. Tetapi saya menyebutnya ini dengan adanya corona itu betul-betul merupakan blessing in disguise. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan dari ini, gitu ya, berkah dari ini. Yang sebelumnya kita tidak kenal Zoom, yang sebelumnya kita tidak kenal Google Meeting, ya kan? Ya kenal mungkin yang dengan link, ya kan? Tetapi kan kita ini kan enggan untuk mengaplikasikan itu. Tetapi sekarang ini kita, ya, dengan kondisi ini berkah buat kita bahwa kita harus betul-betul belajar untuk bisa mengaplikasikan Zoom atau MS Team ya kan, MS Team, Zoom kemudian atau aplikasi lainnya Google Meeting. Kalau Bu Eni sendiri lebih suka ngajar virtual seperti ini atau lebih suka tatap muka Bu Eni? Kalau ditanya suka atau tidak suka, ya tentunya saya suka dengan yang offline atau tatap muka, ya kan? Kenapa Bu? Kenapa ya alasannya? Kita ini secara emosional itu kan ada ikatan dengan mahasiswa ya. Kalau secara ini kita itu beda kalau kita ini. Jadi yang saya maksud hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu kan sebetulnya kita ini kan selalu keep in touch ya. Jadi
betul-betul kalau kita ini menyentuh gitu, salaman ya kan, ketemu kita betul-betul ketemu secara physically gitu ya, tidak virtual begini gitu. Nah, meskipun di virtual seperti ini sebetulnya ya sangat membantu karena emosinya itu kelihatan daripada kalau misalnya hanya suara saja. Nah, ini yang saya tidak suka dari tatap maya begini. Kita memang kan ada kebebasan untuk tidak ada video, ya kan? Karena apa? Kalau kita memaksakan dengan video itu kan kabarnya juga biayanya lebih tinggi kan dibandingkan dengan ada teriak kuota gitu ya Bu ya. Kuota itu yang selalu ada di dosen. Kalau di dosennya sih saya rasa nggak ada masalah gitu kita mau pakai ini, karena saya lebih suka dengan menatap ini. Iya, betul. Sama dengan saya, Bu. Saya juga lebih suka kalau ketemu langsung mahasiswa ya. Tetapi kita tidak bicara suka dan tidak suka, tetapi memang harus ya mengikuti perkembangan dan juga kita memang harus siap-siap dengan segala perubahan yang terjadi kapan saja, begitu ya Bu ya. Iya, tapi dan juga kita yang kelemahan kita kalau secara langsung di kelas itu kan kita langsung bisa melihat mereka itu dengan temannya, kemudian ketika teman sebelahnya itu ditanya, kita juga tahu reaksi yang sebelahnya seperti apa. Jadi ada nilai-nilai lain ya Bu ya? Iya, jadi harus ada memang, ya ini kita yang perlu didiskusikan tuh trik-trik apa saja sih supaya pembelajaran kita ini lebih efektif. Nah itu pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira konsep dan strategi seperti apa sih biar pembelajaran yang di dunia maya ini juga tetap efektif, anak-anak kita paham apa yang kita sampaikan. Gimana Bu triknya kira-kira menurut Bu Eni? Yang pertama saya lakukan kemarin itu pada saat kita Zoom ya, saya sih nggak ngerti keluhan pulsa itu ya kan. Saya tetap ngajar dengan waktu yang panjang 2 jam. Ternyata anak-anak mahasiswa dia mungkin ya karena mungkin dia itu karena nggak sungkan ngomong, segan ngomong kalau memang pulsanya habis dan sebagainya. Nah, kemudian saya sharing-sharing sama teman-teman, sama dosen, apa ya yang kira-kira membuat ini efektif itu. Ada jawaban-jawaban, misalnya PPT-nya dikasih dengan suara, rekaman suara kita. Baik. Terus yang kedua, kita bikin YouTube. Terus kemudian ada lagi, kalau sekarang ini kan sesekali saya menggunakan Google Meeting, supaya tetap ketemu, tetapi kemarin itu kan ada kendala Zoom yang waktu itu kabarnya ada sampai nge-hack ke akun banknya kan, waktu itu gitu ya. Kemudian pakai Google Meeting. Nah, sekarang ini saya nggak mau, maksudnya nggak selalu pakai Google Classroom, saya sesekali ingin pakai Google Meeting supaya tahu betul yang masuk mana, yang tidak mana. Kenapa yang tidak masuk itu kenapa? Apakah betul-betul karena kendala sinyal atau memang mereka malas masuk seperti itu. Nah, ketika masuk di meeting itu kan harusnya kita memang ada kewajiban untuk menyalakan video ya. Jadi ada kewajiban untuk menyalakan video. Kemudian untuk trik supaya kita tahu apakah mahasiswa kita ini bisa memahami atau tidak, memang kita di awalnya harus mengirimkan, kalau saya ya, biasanya saya kirimkan itu 2 hari sebelumnya materi yang akan kita bahas, atau 1 hari sebelumnya materi yang kita bahas, sehingga mahasiswa itu punya waktu untuk membaca atau ya ada inilah. Terus kemudian setelah itu, saya pertama biasanya saya meminta untuk mengukur mereka sampai di mana, saya pertama meminta, ayo dong sampaikan rekaman pembacaan kalian. Jadi hasil rekaman pembacaannya yang tadi malam atau yang kemarin itu disampaikan di sini. Itu. Kemudian yang ketiga, jadi langsung yang ketiga, saya membaca, saya bertanya, saya tanya ajakan. Oke, kalau memang kalian tidak ada penyampaian pertanyaan, maka ganti saya yang bertanya. Ganti saya yang bertanya, nah di situ kita bisa
memahami. Kemudian yang memahami, apakah mereka paham? Maksudnya kita ngerti ya, sampai di mana pemahaman mereka. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan kemampuan mereka lagi, ya mau nggak mau mereka harus sekali kita kasih homework ya, tugas untuk dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan. Baik, jadi setidaknya ada 3 hal yang sangat penting tadi dijelaskan, bikin PPT yang dikasih voice suara kita, ya bisa di-share ke WA gitu ya, lebih ngirit kuota, kemudian bikin akun YouTube gitu ya, kemudian di-share sehingga tidak langsung live saat itu, kapan mahasiswa bisa lihatnya gitu ya. Kemudian sudah share materi beberapa hari sebelumnya, kemudian ada feedback dari materi yang kita share. Wah, ini menarik sekali Bu Eni untuk teman-teman yang pemirsa yang sedang menonton acara hari ini. Jadi para pengajar dituntut kreativitasnya out of the box gitu ya Bu ya, sehingga bagaimana kita bisa menyesuaikan kondisi, dan tentunya Bu Eni, ini beberapa mata kuliah ini memang bisa kita virtual. Nah, sementara kalau di jurusan tertentu yang hitung-hitungan ini agak sulit gitu ya. Ini kira-kira gimana Bu, kalau yang terkait dengan mata kuliah yang memang harus menghitung dan lain sebagainya? Nah, kebetulan kalau saya ini kan menghitung ya, kan akuntansi keuangan, ya, akuntansi keuangan. Nah, kalau kita di Zoom atau di Google Meeting, kita bisa share PPT kita kan ya, share PPT kita. Kemudian kalau misalnya untuk penghitungan, ya saya akan berhenti di slide itu dan menjelaskan secara virtual juga seperti ini, kita jelaskan. Memang sih ada kelemahan, ya artinya begini, kita tidak bisa menuntut mahasiswa itu untuk paham saat itu gitu, karena mungkin mereka juga tidak semuanya mendengar suara kita dengan clear ya. Kemudian ada yang mereka itu bisa sambil bekerja ya, itu saya temui gitu, sambil bekerja. Nah, seperti ini kita tentunya juga sebagai dosen itu miris juga ya, mereka itu sambil bekerja. Ada yang sambil di jalan karena memang kondisinya harus di jalan. Ada yang memang sedang di kapal laut karena memang mereka ada di kapal laut, seperti itu. Jadi plus minusnya seperti itu ya Bu. Ini kenapa? Plus minusnya, sisi lain dengan digitalisasi, mahasiswa mempunyai kebebasan bisa belajar dimanapun ya, seperti tuntutan kuliah merdeka ya, kampus merdeka juga menarik ya. Tapi sisi lain memang ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini kira-kira syarat-syarat apa sih digitalisasi itu bisa berlangsung efektif gitu ya. Nah, menurut Bu Eni gimana? Apa sih yang harus dipenuhi? Ya, ini dari dua sisi ya, dua sisi. Saya sih yang pertama kita lakukan, yang saat ini kita lakukan itu kan kalau dosen mungkin sinyalnya sudah bagus. Nah, ternyata si mahasiswanya sinyalnya mereka yang berbeda-beda nih antar mahasiswa, antar daerah mereka tinggal kan. Nah, yang harus dipenuhi, kemarin sih saya dengar ini kalau kita posisinya itu dengan Zoom yang berbayar, Zoom yang berbayar sampai dengan berapa orang kuotanya, itu akan lebih bagus sinyalnya dan membantu sinyal dari lawan kita. Oh gitu ya. Jadi saya sih ini baru tapi saya nggak tahu ini benar atau tidaknya, tetapi kayaknya seperti itu gitu. Jadi meskipun kalau misalnya ini dimungkinkan, jadi dengan menggunakan begini kita disediakan di bantu sinyal mereka supaya kita sampai sana dengan baik. Baik. Apakah maksudnya kalau seperti itu, memang seperti itu akan ya. Ini juga
sinyalnya kalau sementara ini. Kita harus ya masih. Oke. Baik. Memang salah satu syarat kita memasuki era digital seperti ini adalah sinyal yang baik. Kalau sinyalnya nggak baik, ya kita agak sedikit terputus-putus gitu ya apa yang disampaikan. Oke, pemirsa, terus terang gitu ya, dengan adanya virus corona, salah satu dampaknya adalah meningkatnya bisnis digital saat ini. Jadi anak-anak sekolah di rumah baik teknologi ya, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, baik SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun menggunakan digital seperti ini ya. Ada yang pakai Google Meet, Google Classroom maupun Zoom seperti ini. Oleh karena itu ya, maka dalam teknologi 4G ini dituntut pemerintah Republik Indonesia, dituntut pengusaha di bidang IT, kemudian juga masyarakat untuk saling support ya, apa yang harus dilakukan sehingga digitalisasi ini berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Terakhir, digitalisasi adalah sebuah tuntutan akan perubahan dan dibutuhkan di semua lini kehidupan. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita sebagai pengajar utamanya untuk tetap bisa melakukan perubahan dan melek teknologi serta menggunakan teknologi dengan berbagai upaya yang efektif, efisien, dan juga beretika. Demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Eni Suhrotin. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspire Media, Beyond and Smart.